Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik. Mungkin mata kami memandang, pikiran kami, perasaan kami seringkali harus bergumul, bahkan mungkin kecewa. Tapi ajar kami Tuhan untuk mengambil keputusan di dalam hidup ini. Engkau tetap Tuhan yang baik. Dalam segala keadaan, apapun yang terjadi, biarlah yang keluar dari mulut kami, dari hati kami, ucapan syukur dan berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Padamu ada masa depan, rancanganmu tidak pernah berubah. Penderitaan, kesulitan apapun yang kami hadapi, tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Baik ketika kami hidup, maupun ketika kami dipanggil Tuhan ketika saatnya tiba. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bolehkah kita sama-sama beri tepuk tangan atas kebaikan Tuhan? Terima kasih Pak Tepi ya dan tim ya. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk tim profetik kita hari ini. Setiap kita datang kepada Tuhan, hati kita bawa dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah Bapak Ibu, Tuhan itu baik. Hampir selama 1 bulan saya sakit ya. Kondisi yang saya abaikan ternyata itu tidak baik dan saya harus istirahat total ya. Tapi sekalipun itu terjadi ya, di tempat tidur, saya hanya berpikir, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan rencanamu, ya dan amin. Engkau memberikan pasangan hidup yang baik, teman-teman komunitas yang baik, para pemimpin yang baik, jemaat yang baik, dan juga saudara-saudara yang baik dan sangat peduli. Sehingga pemulihan lebih cepat terjadi. Semua karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bulan Mei tanggal 7 ini ya, minggu pertama yang tanggalnya agak pertengahan ya Pak ya. Senin tanggal 1, Selasa tanggal 2, Rabu tanggal 3, Kamis tanggal 4, Jumat tanggal 5, Sabtu tanggal 6, dan hari ini tanggal 7. Tetapi masih masuk minggu pertama. Kita masuk di dalam tema yaitu bertumbuh dalam komunitas sel. Nah, apa itu tema ini maksudnya? Kemarin pagi waktu kita pertemuan para PA dan PKS, Pak Han memberikan arahan ya. Saya ingat kalimat Pak Han dan saya catat. Gereja Abalaf, kata Pak Han, bukanlah gereja yang memiliki komsel atau gereja yang ada komselnya, bukan. Tetapi gereja Abalaf adalah gereja sel. Diulangi sekali lagi, gereja Abalaf adalah gereja sel. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa setiap kita harus tinggal
dibangun, bertumbuh di dalam komunitas sel. Tidak boleh ada jemaat yang tidak di dalam covering komunitas sel. Karena sel itu adalah alamat kita. Tidak ada seorang yang tidak punya alamat ketika dia sedang bekerja. Oh, tentara ya Bapak? Iya, saya tentara. Kesatuannya mana? Oh, saya dari Kodam 5 Brawijaya. Oh, di bawah asisten berapa? Asisten intelijen, asisten logistik, atau di bawah Korem, Kodim, bagian apa? Kalau enggak itu namanya prajurit liar, ya, itu bukan tentara. Jemaat Abalov juga mesti memiliki memahami hal ini, karena itulah kita disebut dengan gereja sel. Sel adalah pusat kehidupan, sel adalah pusat pertumbuhan, sel adalah di mana kita terbuka apa adanya, di mana kita bisa mengalami dukungan kasih dan cinta, penerimaan apa adanya. Itulah di dalam komunitas sel. Karena itu alamat kita harus jelas. Coba tengok kiri kanan bilang, alamatmu di mana? Kalau belum punya Komsel, segera ya mendaftar. Karena itu masih jemaat bayangan ya, belum ada di Komsel. Karena Komsel itu nanti saya akan cerita bagaimana pertumbuhan kita di situ. Bagaimana kita bisa saling mengenal. Bagaimana kita bisa mengalami apa yang disebut dengan encouragement, dukungan-dukungan sehingga kita dikenali di situ. Oh Bapak kalau ngomong firman, kita berapi-api. Ketika Komsel mengenali seperti itu, artinya kita punya potensi di situ. Karena sahabat-sahabat Komsel kita itu tidak berbohong. Ketika kita nyanyi, semua anggota Komsel tutup telinga, bukan artinya talenta Bapak Ibu, bukan nyanyi Bapak Ibu. Bukan tambah, wah senang mereka. Artinya kita sadar, di Komsel itulah rumah. Dan kita bisa melihat diri kita seutuhnya. Banyak orang di dalam gereja besar, berjemaat sudah puluhan tahun, tidak saling mengenal. Tetapi kalau di Komsel, kita bukannya saling mengenal, tahu karakternya, tahu komitmennya, tahu kesetiaannya, tahu luar dan dalam. Katakan amin. Ketika saya sakit, sebenarnya saya mau check up ke Blitar. Semuanya saya pakai rawat jalan, minum antibiotik, saya cari yang paten, semuanya yang terbaik. Nanti liburan saya izin deh. Saya mau diantar istri saya check up. Kebetulan di rumah sakit di Kabupaten Blitar, adik saya pemimpinnya. Direksinya sehingga semuanya bisa disediakan. Saya pesan dokter ini, pesan ruangan ini, pesan lab ini. Tapi waktunya belum tiba. Saya sudah betul-betul gemetar, nggak bisa berdiri. Saya hampir jatuh. Kemudian saya pulang kantor, istri saya bilang, sekarang juga ke Blitar. Sekarang itu jam berapa? Jam 12 siang. Saya belum siap, gak apa-apa saya siapin. Oke, nanti saya sendiri ya. Gak boleh nyetir katanya. Wah, saya gak boleh nyetir. Akhirnya istri saya nyetirin Bapak Ibu. Dari Cikarang sampai ke Blitar, Rumah Sakit Belingi, tidak mau digantikan sedikit pun. Kita beri tepuk tangan. Wow, dia nyetiri, dia menjagain saya, dia mendoain. Aduh, saya bilang, aduh, betapa baiknya ya istri saya. Pulangnya juga gitu. Pulangnya disetirin, kemudian saya bilang, saya mau istirahat dulu ya, dicarikan tempat, nginep dulu. Sudah kuat, yuk jalan. Wow. Dan semua dilakukan dengan mengucap syukur. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Ketika saya di Blitar, jauh itu ya,
Ada sahabat-sahabat juga yang datang mengunjungi dari Komsel ya. Kaget saya. Blitar itu jauh, bilang. Keluar tol itu dari Kertosono masih 3 jam. Tapi dia datang, doain lagi. Wah, artinya itu hanya terjadi apa yang disebut dengan sebuah komunitas. Karena itu kita mesti sadar, siapa kita di dalam komunitas dan apa peran kita di dalam komunitas. Karena itu pagi hari ini saya mau membawa kita dalam pengertian yang seutuhnya, apa itu di dalam gereja sel dan bagaimana kita bertumbuh di situ. Yang pertama Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, di dalam gereja sel, slide pertama ya, Tuhan sesungguhnya tidak pernah bermaksud menciptakan kita dengan kemampuan menjalani hidup sendirian. Orang percaya butuh komunitas sel, komunitas rohani, di sanalah kita belajar berubah, bertumbuh, dan saling mengasihi. Jangan percaya orang yang gerejanya keliling-keliling. Gerejamu mana Pak? Saya GKK, apa? Gereja keliling-keliling. Oh saya GKI, Gereja Keliling Indonesia. Oh kalau khotbahnya di sana bagus ya saya pergi. Khotbahnya di sana menarik, saya ke sana. Engkau membutuhkan orang-orang di sekelilingmu yang menerima engkau apa adanya dan engkau juga menerima mereka apa adanya. Tidak ada pelayanan juga penginjilan apapun yang dilakukan oleh seorang diri. Mereka mesti di-cover oleh organisasi gereja. Kemudian diutus oleh komunitas sel. Komunitas sel yang submission pada sebuah visi gereja. Karena itu kita tidak akan jemu-jemu sepanjang bulan Mei ini mengingatkan kita untuk kembali kepada sel. Ada seseorang bilang sama saya gini, Pak saya nggak mau tertarik sel. Kenapa? Karena kalau sel itu burung emprit, bareng-bareng. Saya kan Raja Wali, kata Tuhan. Saya bilang, Mas bro, itu salah tempat. Maksudnya apa? Kalau engkau menghadapi masalah, pakai kekuatan Tuhan. Hadapi dengan seluruh prinsip kebenaran, jangan menyerah. Tetapi di dalam engkau menjalani hidup, engkau perlu masuk ke dalam sel. Engkau tinggal di situ, engkau bertumbuh di situ, engkau mau diingatkan, engkau mau ditegur. Nah, gak percaya Pak, saya tidak maksa. Saya tetap bersahabat dengan dia, saya dukung dia. Tidak berapa lama dia datang sama saya lagi. Pak, hidup saya hancur, hutang saya banyak. Cerita segala penderitaannya, saya tidak tertarik mendengarkan. Seperti dia tidak tertarik di Komsel. Saya ajak beberapa orang yang mau berkomsel. Dia punya hutang sampai 800 juta karena ditipu di bisnis. Kita kompak, kita doakan dia, kita atasi dengan prinsip firman Tuhan, apa yang kita bisa bantu. Sampai hari ini dia tegak. Hutangnya pelan-pelan diselesaikan, Tuhan buka jalan. Kenapa? Dia mau ada di dalam sebuah komunitas. Sementara yang satu dengan gagahnya, saya pikir Raja Wali Pak, ternyata dia jatuh dalam berbagai kesulitan. Saya tidak mengingatkan, makanya Komsel, enggak. Cuma saya berdoa, supaya Tuhan bicara bagi dia. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Komsel, engkau memilih jalan yang dikira lurus, tetapi berakhir kepada kesombongan egois. Karena kita tidak ada yang super, Bapak Ibu. Itu tidak ada yang hebat. Ada area-area dalam hidup kita yang butuh
topangan, butuh dukungan. Tidak mungkin kita kuat dalam segala hal. Kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan rekan sekerja, kita membutuhkan komunitas sel. Slide berikutnya. Di dalam Alkitab kata satu sama lain sendiri disebutkan sebanyak 58 kali. Saya cek berapa literatur, ada yang menulis 59 kali, ya nggak apa-apa selisih satu. Tapi artinya penting sekali kita ini di dalam perjanjian baru satu sama lain. Di sana disebut supaya satu sama lain saling mengasihi, saling menjaga, saling mendukung, saling mendoakan, saling menyapa, saling berbagi dan saling melayani. Seperti tadi yang Pak Han sampaikan di pengantar ibadah. Saling. Kita memerlukan itu. Kalau orang merasa dirinya hebat sendiri Bapak Ibu, tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Karena sesuatu yang paling Tuhan tidak suka adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Itulah yang mendahului kejatuhan seseorang. Semakin kita bisa kuat, semakin kita bisa berdiri teguh, itu karena kasih Tuhan, karena dukungan keluarga kita, dukungan orang-orang di komunitas kita, dukungan sahabat-sahabat kita. Jangan pernah sombong, jangan pernah merasa hebat. Selama-lamanya semakin kita bisa, semakin sadar bahwa kita ini dicintai Tuhan. Karena itu di dalam iman kekristenan ditegaskan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena perbuatannya, tetapi karena kasih Tuhan. Karena itu iman di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita, jangan ada seorang pun yang bermegah. Itulah ciri kehidupan di dalam Komsel. Saya harus berani mengkonfrontasi kehidupan-kehidupan yang lone ranger, nggak mau ditegur, nggak mau dinasehati, gampang sekali tersinggung, gampang sekali dinasehati, meninggalkan grup, leave group. Bapak Ibu, justru karena kita saling bertemu, karena itu namanya manusia, dagingnya di dalam tulangnya di dalam, dagingnya di luar. Bersentuhan lembut. Kalau kepiting, dagingnya di dalam, tulangnya di luar. Kalau bersentuhan, keras ya. Bilang kiri kanan. Kita belajar untuk bersentuhan ya. Bersinggungan, tapi tetap mengasihi. Nah, 5 prinsip yang saya sharingkan pagi hari ini. Yang pertama, di dalam Komsel, kita adalah tubuh yang berbeda-beda. Dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-5 dikatakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, itu gambarnya. Carang itu tidak ada yang sama. Kalau semua ke kiri, yuk ke kiri, kamu jangan ke kanan. Itu bukan carang. Itu produksi pabrik. Tapi kalau ciptaan Tuhan itu kehidupan, kadang-kadang ada yang suka ke kiri, ke kanan, suka pakai baju, kelihatan anak muda, suka pakai batik terus. Mobilnya berbeda sukanya. Bilang kiri kanan, itu biasa. Jangan dipaksakan. Justru itulah menarik. Kita di dalam Kristus berbeda-beda. Etniknya berbeda-beda. Ada Jawa, ada Batak, ada Sunda, ada Tionghoa. Apa? Tionghoa, Chinese ya, ada apa lagi? Jangan ini mirip kita semua harus sama, enggak. Oh semua harus jadi pengusaha. Bangkrut dia. Biarlah mereka menemukan panggilannya, kita arahkan.
Karena kita memang berbeda. Dulu kita tersiksa sekali dengan semua harus satu, harus sama. Seragamnya harus sama. Tuh Pak Han bilang, tuh gereja-gereja hebat seragamnya sekarang beda-beda. Iya keren ya, tim bookkeeper-nya, tim WL-nya berbeda-beda. Jadi apa? Puji Tuhan Pak, kita ngirit gak perlu beri seragam. Kata bagian keuangan haleluya juga yang ngirit. Tetapi perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kesadaran kita untuk menerima kawan kita yang berbeda. Kalau di dalam Korintus, tulis Korintus 12 ayat 12 mengatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kepala kita Kristus di dalam komsel. Di dalam gereja Kristus kepala kita. Di dalam tubuh Kristus universal, Kristus juga kepala. Karena itu selama kita memegang prinsip kebenaran kepala, perbedaan itu menyatukan kita. Coba kalau semua ahlinya sama. Ribet Bapak Ibu. Nanti kalau nyanyi semua nyanyi, gak ada yang main musik. Rebutan mic ya kan. Atau semua karunia yang khotbah semua. Dari awal sampai akhir mic-nya nggak pernah berhenti. Saya Pak, saya ada hikmat Tuhan, saya ada. Enggak Bapak Ibu, perbedaan itu menarik, bilang kiri kanan. Kamu menarik karena berbeda. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita ke komsel menarik. Ada yang cara berpikirnya terbalik-balik, ya udah. Terbalik-balik. Ini kok aneh banget ya. Ya aneh. Seperti dirimu dilihat dia juga aneh gitu ya. Kita suka komplain. Saya menghadapi orang sulit di komsel. Pikir baik-baik Pak, jangan-jangan yang sulit dirimu sendiri. Gitu. Sebenarnya kita sama dengan mereka. You have a big problem ketika kita merasa orang lain sulit, yang kita yang sulit. Saya suka bangga sama diri saya. Cerita sama istri saya, wah memahami dia sulit ya Mah. Saya cerita, istri saya kalimatnya sederhana aja. Memahami sampean lebih sulit lagi. Langsung saya diam, gak ngomong lagi. Ternyata saya lebih sulit. Dan saya pikir-pikir benar gitu ya. Terus saya bilang terima kasih ya punya istri penolong. Sekaligus setengah merongrong ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah perbedaan keunikan kita. Ketika kita berbeda jabatan, level kita, mungkin ada yang diberkati, mungkin ada posisi tinggi. Tidak membuat itu kita bawa-bawa terus dalam komsel. Kita satu tubuh. Di dalam pria sejati ada namanya tanggalkan semua identitasmu. Kita sama di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan sama. Ketika ada kesulitan semua punya kesulitan. Tapi saya menjamin kalau Bapak Ibu meninggalkan komsel, saya melihat sendiri orang itu datang kembali. Dan dia berteriak dan dia bilang, hidupku seperti sendiri di dunia. Saya cuma bilang, semua juga bisa ngomong gitu. Artinya apa? Butuh tindakan. Jangan menuntut perhatian orang. Mulailah memberi perhatian pada orang lain. Kalau engkau fokus pada dirimu sendiri, merasa dirimu tidak diperhatikan, merasa yang lain peduli yang lain, maka engkau punya problem. Karena kehadiran kita mesti menjadi berkat, memberikan dampak bagi orang lain. Kristus datang, bukan untuk dilayani, tapi melayani. Kehadiran kita di komsel, memberikan kontribusi. Mungkin kita bukan orang yang kaya, mungkin. Tapi kontribusi kehadiran kita, kontribusi memberikan telinga ketika ada jemaat ngomong, ada orang mau bersaksi, penuh perhatian. Bukan yang bersaksi dia, oh dia nggak penting, nggak didengarin.
atau orang lain gak diberi kesempatan ngomong, dia ngomong, enggak. Bertobat komsel yang seperti ini, kita berbeda dan saling menerima. Katakan amin. Ya, mulai terasa kan Bapak Ibu, komselnya ada yang berbeda-beda ya, ada yang lucu, ada yang datangnya pas Natalan doang. Ya gak apa-apa, terima aja gitu. Yang penting dia merasa komsel, kalau ada apa-apa masih kontak kita. Ada yang selalu beralasan. Alasannya banyak. Ya nggak apa-apa, itulah perbedaan. Ketawa. Jangan dimusuhi, wah ini nggak pernah datang komsel. Di komsel saya belajar kesabaran yang luar biasa. Wis alasannya banyak pun dengan sabar, terima kasih atas informasinya. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Minggu depan datang lagi ya. Minggu depan diulangi lagi. Terima kasih. Itu saya pikir 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun. Konsisten tetap terima kasih Bapak Ibu. Saya bilang, yang kayak gini itu tidak ada di tempat lain ini. Luar biasa. Perbedaan menyatukan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar di komsel itu mentoring dan pemuritan. Di dalam komsel, kita menemukan mentor. Ada guru, ada bapak rohani, kakak rohani, adik rohani, murid selalu ada di situ. Karena itu PKS. Itu kata Bang Darwin, salah satu yang harus diperhatikan. Betul Pak Iwan ya? Pak Iwan senang sekali, tolong perhatikan PKS, karena dirinya PKS. Vijar, pengawas area adalah orang yang membagikan hidupnya untuk jemaat. Karena itu disitulah kita dengar, ketika dia berdoa, dia buat pengumuman, mengatur semuanya. Bapak Ibu, di dalam Galatia 6 ayat 1-2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saling. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karena itu bilang kiri kanan tersinggung itu biasa. Jangan baperan. Apalagi left group. Kalau left group sudah tidak usah diundang lagi. Biar nanti dia sadar, pengen masuk grup lagi. Paling nanti cari komsel lain. Habis itu left group lagi gitu. Jadi Bapak Ibu, di situ bahkan SPK, keselamatan, semua bisa diajarkan di situ. Orang belum terima Yesus, langsung terima Yesus di komsel. Pengen tahu keselamatan, ada jalan satu-satunya dalam Tuhan Yesus. Apalagi pelepasan, baptisan Roh Kudus. Ada secara korporat, Pak Heri, yang menjangkau juga online tubuh Kristus di luar sana. Ada juga secara onsite Pak Tepi Suwandi sama Bu Trise, ya. Ada di youth, semuanya ada. Tetapi di komsel itu semuanya menjadi indah. Diajari dong orang keselamatan. Jangan di komsel tapi masih ragu-ragu. Saya kok nggak percaya Tuhan Yesus ya? Udah nggak apa-apa Pak, kita juga nggak percaya sama-sama ini. Enggak, segera diselesaikan. Bro, ini nggak main-main loh. Kita di komsel bukan sekedar pertemuan organisasi, lawakan, makan bareng, bukan. Tetapi Yesuslah pusat komsel kita. Yesus satu-satunya jalan, kita ajari dia, kita doakan. Minggu depan kita tanya, gimana saat teduhnya? Kalau semua sudah bertumbuh apa? Ya kita menjangkau jiwa. Gak boleh tidak menjangkau jiwa.
Karena tidak semua hal dibebankan kepada organisasi gereja. Gereja mengajak setiap kita menjadi pemenang-pemenang. Bukan individu-individu, tapi kita pergi bersama-sama. Komsel, mission trip. Melakukan penjangkauan. Kami mengadakan raker. Tahun ini apa yang harus dilakukan? Kami menjangkau. Ada kelompok-kelompok yang sama kita datangi. Tujuannya hanya satu, orang itu boleh mengenal dan didamaikan dengan Kristus. Dan sebelum orang itu mengenal dan didamaikan dengan Kristus, kita bawa orang itu di dalam doa kepada Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa Komsel adalah training ground terbaik. Kita bisa belajar praktek prinsip-prinsip pelayanan. Kita dikenali, kita diakui, kita dianggap mampu di situ. Pak, kok saya nggak diminta khotbah di ibadah umum? Ya nggak bisa langsung. Di Komsel dulu dikenali. Pak, kok saya nggak bisa jadi tim profetik? Di Komsel dikenali. Kemudian apa? PKS-nya memberikan rekomendasi kepada koordinator profetik untuk mengikuti audisi. Loh Pak, sudah lulus audisi, kok nggak dipanggil-panggil? Nah itu namanya kesalahan administrasi. Atau nggak lulus dikasih sungkan ngomong tidak. Gimana Pak suara saya? Bagus, nunggu jadwal ya. 3 tahun lagi jadi nggak dijadwal-jadwal. Nah itu PKS-nya harus menegaskan. Karena dia sudah di Komsel, sudah ketahuan. Kalau menyelidiki firman, kalau melayani, kalau apa-apa semua muncul di Komsel Bapak Ibu. Gak bisa disembunyikan. Di gereja, di pelayanan bisa gak kelihatan. Tetapi di Komsel, lu ngomong apa ya? Udah tahu. Teori doang. Udah tahu. Ngomong khotbah luar biasa tapi anggota Komselnya gak merasa diberkati. Gak punya penundukan diri sama PKS. Artinya apa? Training ground, tempat pelatihan terbaik di situ. Kawas Chandra di muka, belajar rendah hati ya di situ. Ada orang gak ngerti nasihati dia. Belajar dengar, bukan langsung keluarkan ayat-ayat dan dalil-dalil. Kamu gak ngerti, saya sudah sekolah tinggi gini-gini. Bukan. Yang diperlukan adalah belajar rendah hati dengar. Katakan amin. Bilang kiri kanan, kalau dinasihati jangan langsung marah ya. Itu training ground membuat engkau rendah hati Bapak Ibu. Membuat engkau enggak sombong. Kalau kau mau dilatih di dalam Komsel. 1 Tesalonika 5:11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kemudian di dalam Komsel ada pertanggungjawaban. Ya, di dalam 2 Korintus 7 ayat 7, di dalam Matius 5 ayat 37, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Jika janji ya ditepati. Udah gampang kok. Kalau di Komsel dia janji ditepati. Di kantor pasti sama. Kalau di Komsel sampai keliru. Kalau di Komsel suka belenjani janji, di kantor juga sama. Di Komsel tidak ada yang tertutup lagi. Karena itu fokus gereja kita sepanjang tahun 2 Timotius 2 ayat 2. Percayakan kepada apa? Yang dapat dipercaya dan cakap. Attitude and skill. Dunia juga nuntutnya sama. Percuma kita bisa melayani, attitude-nya buruk. Kelakuannya minus. Ngomong ya, ngomong G, mboten kepanggih. Orang Jawa gitu kan. Nggih, mboten kepanggih. Wis daripada tukaran, iya aja Pak. Oh besok datang ya rapat. Oh iya saya datang. Habis itu waktunya rapat, nggak muncul.
Alah Pak, cuma komsel aja, nanti kalau rapat besar saya datang. Bubar. Karena orang seperti itu nggak belajar setiap perkara kecil. Di komsel kalau nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Para PKS, katakan amin. Kok nggak ada yang berani amin? PKS bentuk tim saudara menjadi tim yang hebat. Kemarin hasil rapat dengan koordinasi dengan PA dan PKS, kita membutuhkan training PKS. Kita harus siapkan itu, supaya mereka belajar hal-hal besar di dalam komunitas sel, karena gereja kita adalah gereja sel. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan putarkan video, tapi tolong disiapkan ya video. Cuma 2 menitan, 3 testimoni. Tapi slide yang terakhir, ini saya di hari Jumat didatangi 3 orang. Pak, saya mau bersyukur Pak, komsel kita sudah regenerasi. Namanya Marco. Kamu mau kemana? Saya dipanggil Tuhan membentuk komsel di Beverly. Namanya sama Beverly ya, tapi bukan komsel Beverly. Beverly Hill ini, Beverly yang lain, tapi masih di bawah tanggung jawab saya, dan Pak Iwan juga yang mengatur ya, yang membuat komsel itu berdiri. Anak-anak muda ini dari berbagai latar belakang, saya iri. Saya bilang, mestinya anak-anak youth yang di Presiden University segera membentuk komsel. Karena mereka dari berlatar belakang, mulai dari 12, 15, sekarang sampai 25 orang. Bertumbuh. Mereka melayani Tuhan, menyerahkan masa mudanya untuk Tuhan. Saya sampai nangis dengar cerita mereka, ingat masa muda saya. Sekarang juga masih muda. Ingat, kok saya masih sama muda ya. Karena Bapak Ibu, saya itu kan ngajar. Mahasiswa saya tiap tahun itu ganti baru. Saya pikir ya mahasiswa saya sama, saya pikir saya masih muda juga gitu. Ternyata usia saya sudah bertambah, mendekati usia pensiun. Udah merasa tua, tapi begitu ketemu anak-anak muda ini, komsel Beverly, New Beverly, ini saya semangat sekali dalam mempersiapkan khotbah ini. Boleh diputar? Sudah siap ya? Kita dengar dulu ya, ada 3 anak muda yang bertumbuh luar biasa di sebuah komsel. Komsel. Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lady Yovinda dari Presiden University. Setelah saya bergabung dengan komsel Beverly, saya merasa terberkati. Saya suka pelayanan karena itu adalah panggilan saya. Tuhan panggil saya menjadi anak muda yang terus berapi-api, terus mengorbankan setiap apapun yang menjadi karunia saya untuk melayani dari personal orang ke orang lain, dan saya juga sangat menerima berkat dari Tuhan. Saya mengucap syukur bisa ada dalam komsel ini. Seperti Alkitab berkata, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Saya mendapatkan satu rema, kalau Tuhan bisa pakai siapapun, terlepas dari setiap masa lalu, setiap apapun yang terjadi dalam hidup saya di masa lalu, Tuhan bisa angkat saya dari sampah sampai ke mutiara, sampai ke emas yang paling berharga. Yang tadinya hidup saya tidak ada apa-apanya, yang tadinya hidup saya tidak berarti, tapi Tuhan angkat saya, Tuhan panggil saya, dan saya meresponi panggilan itu. Semoga lewat kesaksian ini, saya berdoa untuk saudara-saudari semua bisa menjadi berkat untuk orang lain, lewat apapun yang saudara-saudari sedang kerjakan sekarang. Tuhan bisa pakai setiap kita, terlepas dari setiap background apapun, entah masa lalu kita buruk, entah siapapun, Tuhan gak pernah lihat, Tuhan gak pernah lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Sekian dari yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom, selamat sore, saya Marco Christian Giovanni Nainggolan. Puji Tuhan, Tuhan panggil saya di sini, di Presiden University, untuk sebuah rencana yang indah,
Tuhan percayakan saya di sini untuk bisa membangun sebuah komunitas anak-anak muda yang ada di dalam asrama di Presiden University. Lewat cerita yang panjang, singkat cerita, terbentuklah sebuah komunitas sel yang mungkin anak-anak muda juga sudah sering dengar gitu ya. Saya merasa bahwa apa yang sudah diberikan dari Tuhan kepada saya dengan cuma-cuma, yaitu kasih karunia-Nya dan pemulihan yang dari Tuhan, itulah juga yang saya harus teruskan kepada anak-anak muda di sekitar saya. Jadi di dalam komunitas yang kami sama-sama di sini bangun gitu ya, di dalam sebuah dormitory, di dalam sebuah asrama, itu ada namanya sebuah penerimaan gitu loh. Karena saya percaya bahwa tidak hanya keterbukaan adalah awal dari pemulihan, tapi yang lebih penting lagi adalah penerimaan supaya orang terbuka akan terjadi pemulihan gitu. Dan puji Tuhan, kita perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, akhirnya Tuhan ubahkan hati kita masing-masing yang mungkin yang tadinya keras, akhirnya sekarang jadi lebih lemah lembut, dan kami merasa bahwa kami sangat diberkati di sini dan Tuhan yang mengubahkan kita. Itu saja, terima kasih. Shalom. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Jonathan Kristandi Simamora. Saya ingin sharing tentang apa yang saya dapatkan dalam komunitas yang ada di dormitory di Beverly Hills yang ada di lingkungan Presiden University. Pertama, saya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sendiri sadar bahwa keberadaan komunitas ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani saya secara pribadi. Dalam komunitas rohani seperti ini, saya menyadari dan saya melihat betapa kebaikan Tuhan itu luar biasa sekali dalam kehidupan saya. Saya bisa belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam, bahkan diberikan satu visi dari Tuhan juga, dan juga kekuatan untuk bisa terlibat aktif dalam pelayanan dari kampus maupun dalam juga lingkungan pergaulan dimanapun saya berada. Saya bisa lebih memiliki arah yang jelas dalam menjalani kehidupan dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Keberadaan Komsel seperti ini adalah sesuatu hal yang sangat penting menurut saya bagi generasi muda, khususnya anak-anak Tuhan, karena tanpa adanya komunitas di mana kita bisa bertumbuh, saling menguatkan, saling mendoakan, saling berbagi bersama apa yang menjadi kesedihan, bahkan juga sukacita, kita itu akan menjadi orang Kristen yang pertumbuhannya lambat atau tidak dewasa sepenuhnya. Kenapa? Karena dengan adanya komunitas, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, bahkan kita juga bisa membagikan apa yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita lewat panggilan Tuhan, lewat cara Tuhan bekerja untuk menolong kita melewati setiap pergumulan. Kita bisa membagikannya kepada orang lain sehingga kita memberkati banyak orang. Itu apa yang saya bisa dapatkan dari Komsel yang ada di New Beverly Hills, lingkungan Presiden University. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan ya. Anak-anak muda digerakkan oleh Roh Kudus membangun Komsel. Mereka diterima apa adanya, hidupnya berubah total. Saya tahu cara mereka belajar berubah, cara mereka menghadapi persoalan berubah, dan saya lihat Tuhan ada di sana. Para pemusik bolehkah ke depan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini waktunya Bapak Ibu. Kita untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Komsel. Komsel yang kita ada di dalamnya. Selama sebulan ini ada saat teduh tentang bertumbuh dalam Komsel Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca, maka sungguh sangat dikuatkan bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada sahabat-sahabat yang Tuhan kirimkan untuk menolong kita, untuk membuat kita semua bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita tundukkan kepala. Rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Rasakan cintanya atas setiap Bapak Ibu. Engkau dicintai Tuhan, engkau dikasihi Tuhan, engkau dilindungi, engkau disertai apapun keadaanmu. Persoalan yang kamu hadapi tidak pada
apa-apanya dibanding kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita melihat setiap anggota Komsel yang ada bersama kita. Kita bersyukur mendoakannya. Para PKS, para pengawas area. Mereka melayani Tuhan dengan hidupnya, dengan sepenuh hati. Mereka tidak mengharapkan imbalan apapun. Mereka hanya ingin melakukan apa yang Bapa perintahkan. Maukah engkau mengambil waktu secara khusus berdoa untuk setiap Komsel, untuk setiap PKS, untuk setiap pengawas area, untuk setiap anggota Komsel, biar kasih dan kebaikan Tuhan turun menyertai. Pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya boleh melimpah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan ini sebagai doa kita. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ingini. Katakan ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti Bapak Ibu, kita bersyukur Tuhan menaruh kita di sebuah komunitas yang mengasihi dan peduli. Mereka tidak sempurna, sama seperti kami, saya, Bapak Ibu tidak sempurna.
Tetapi karena saling mengasihi, saling memperhatikan, maka kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih Kristus yang tanpa syarat itu membuat kita bisa menerima kelemahan saudara-saudara kita. Seperti Kristus menerima setiap kelemahan kita. Pagi ini kita juga mengingat kebaikan Tuhan di kayu salib yang sudah menebus setiap kita. Kita dipilih, kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita. Mari kita mengingat itu dengan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Mari kita angkat anggur ini di hadapan Tuhan. Rasakan kasih-Nya, rasakan pengampunannya, rasakan pertolongannya, rasakan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berkata, aku sedang sakit, aku sedang ditinggalkan sahabatku, aku sedang dalam kesulitan. Di manakah kasih itu? Mana kasih itu? Terang Tuhan turun atasmu. Kebaikan Tuhan turun atasmu. Lihatlah Dia yang menyerahkan nyawanya dan berkata, inilah tubuhku. Dia tahu kita tidak pernah sanggup. Tidak pernah sanggup. Tapi karena cintanya kepada kita, Dia menyerahkan dirinya, tubuhnya, untuk menjadi penebus setiap dosa kesalahan kita. Dia mati untuk bangkit. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Kita ingat peristiwa itu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa pemberontakanmu. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan juga di hadapan Tuhan. Ini adalah darah perjanjian. Dia menebus kita bahkan ketika kita masih berdosa. Kita belum lahir bahkan. Dosa yang begitu banyak. Dosa seluruh umat manusia ditanggung oleh Dia. Dia bukan Allah yang menghakimi, tapi Allah yang mengasihi, yang peduli keadaanmu. Setiap engkau dicintai Tuhan, setiap engkau dikasihi Tuhan, apapun keadaan, dengar, jangan pernah percaya kebohongan iblis. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ucapkan syukur kita.